Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa ngaji lagi bersama teman-teman dari Keputrian MNC Studio ya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Saya minta Al-Fatihahnya sekali lagi untuk kita semua yang mungkin ada yang sedang sedih, sedang galau, sedang gundah G6, galau-galau gundah gimana gitu guys ya. Kita baca Al-Fatihah, semoga Allah berikan jalan keluarnya untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya robbal alamin. Baik. Kita katanya akan ngomongin angka 7. Sebenarnya kalau angka 7 itu kan kita ngomongin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau pakai bahasa Arabnya kan Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Khamis, Jumat, Sabtu. Al-Ahad hari pertama, Al-Isnin Senin hari kedua, Al-Isnin. Al-Thalatha Selasa hari ketiga. Al-Arbi'a Arba'ah hari keempat, Rabu. Al-Khamisah yaitu 5 berarti hari Kamis. Al-Jum'ah Jumi'ah hari terkumpul. Hari Sabtu Sabat, Koto'a. Apa tuh Sabat? Hari Sabat itu terputus, udah nggak ada penciptaan. Kita akan kupas tuntas setajam silet. Jadi 7 harinya yang kita maksud di Quran itu sebenarnya adalah 6 hari itu 6 masa. Tambah 1 jadi 7 yaitu Sabtu. Yuk kita kupas bareng-bareng teman-teman semua. Jemaah, salah gue salah tempat. Sorry. Maaf ya Bu, aku domelin lagi. Pemirsa, gitu ya, ganti ya kan gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buka yang pertama surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam sumastawa 'alal arsy. Yughshil lailan nahari yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Ini yang pertama. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Apa itu 6 masa? Nanti kita akan kupas sedikit. Kemudian dia berkuasa di atas arsy. Apa itu arsy? Kita akan kupas juga. Arsy itu menurut hadis berada di langit yang ke-7. Di atas arsy, jadi arsy itu berada di atas laut. Jadi di atas langit, kita kan ada di bumi nih. Langit. Di langit ke-7 harus naik lagi Sidratul Muntaha, di situ ada arsy, di situ ada laut. Jadi di atas langit ada laut, kau bayangin. Keren kan? Itu kayak film-film itu bikinan orang sono, orang barat. Ada laut lagi, di atas laut lagi, di atas laut lagi. Pernah nonton film Megalodon nggak? Ya di bawah laut ada laut lagi kan? Itu maksudnya. Berarti dia tahu Al-Quran dong, makanya kita ngaji. Biar kita nggak ketinggalan zaman sama mereka. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah hanya miliknya segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah Tuhan semesta alam. Ya, jadi yang pertama nih, dalam 6 masa, sittati ayyam, 6 hari. Bisa nggak ikutan duduk? Oh yaudah. 6 masa. Kenapa 1 hari dibilang masa? Karena 1 harinya akhirat 1000 tahun dunia. Buka surat 32 ayat 5. Allah mengatur urusan kita, urusan kesehatan, urusan pekerjaan, urusan kehidupan, urusan yang mau nikah, yang belum nikah, yang pengen punya anak, yang begini.
Itu Allah atur urusan kita yang kadarnya seharinya akhirat 1000 tahun dunia. Jadi kita udah diatur urusan kita. Minta aja sama Allah, apa yang diminta? Coba dibaca Ibu Liza Delianti 32 ayat 5. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya lagi dalam suatu hari yang kadarnya sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yudabirul amra minas sama ilal ardi. Allah atur urusan kita. Yang ngatur adalah Allah dari langit ke bumi, dari bumi ke langit lagi. Yang kalau kita yang ngerjain 1000 tahun baru beres. Tapi karena sama malaikat dengan Allah 1 hari. 1 hari malaikat 1000 tahunnya kita. Maka Allah atur urusan kita adalah 6 masa. Bu, kan 1 hari, kok pakainya masa sih? Karena 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Berarti kalau 6 hari 6000 tahun. Kita kerja aja nggak sampai 1000 tahun ya. Kita kerja di sini berapa tahun? Oh iya, maksudnya berapa tahun, berapa bulan? 3 bulan, 3 bulan. Magang. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini. Kemudian apalagi disebut dengan 6 masa 1 hari itu? Maka di sini disebut hari Ahad. Apa hari Ahad? Nanti kita akan baca. Coba disebut lagi, next lagi. Ada kalimat 6 masa. Di surat Yunus ada lagi 6 masa. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa lagi, 6 masa lagi. Kemudian dia berkuasa di atas ares lagi. Dia Allah atur kita di atas ares, mengatur segala urusan kita. Tidak ada seorang pun pemberi syafaat, penolong kecuali setelah mendapat izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Masa kamu gak percaya sih sama Allah? Udah ngatur kita, udah diatur rezekinya, udah diatur semuanya. Percayalah sama Allah, percaya. Tadi Umi lihat di sosial media ada anak kecil 12.000 duitnya hilang. Dia nangis tuh. Ya Allah, 12.000 duit aku mana ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kecil-kecil aja ngerti tauhid loh. 12.000 anak SD oh nggak salah. Ya Allah, mana duit aku ya Allah. Aku kan buat jajan, sederhana banget kan. Aku buat jajan. Terus ada ceramah tuh Ustadz kasih tahu bahwa kita minta sama Allah, jangan takut. Seret udah beres, itu ketemu tuh apa? Si adegan kedua si anak tadi. Ya Allah, makasih ya Allah, ternyata duit aku nyelip di itu, di kantong apa namanya, kantong celana aku di tempat cucian. Ternyata aku yang salah, ya Allah, makasih ya Allah, duit aku ketemu tuh. 12.000 aja diminta sama Allah, apalagi kita, permintaan kita kan banyak. Seperti yang saya bilang, kita seperti Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali, gitulah ya. Sampai surah aku habis. Jadi nggak ada seorang pun memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Ini 6 masa. Nanti kita akan kupas, ada di bawah nanti di paling akhir 6 masa itu Allah ciptain apa aja. Udah lanjut. Surat Hud sama, surat Hud surat 11. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Serta sebelum itu arusnya di atas air. Di dalam kitab-kitab yang sangat populer, kitab Tauhid, dari langit 1 ke langit kedua itu adalah jaraknya 500 tahun perjalanan. Langit kedua ke langit ketiga 500 tahun perjalanan, seterusnya sampai langit ke-7. Sekarang 500 kali 7 berapa ya? Gak bisa ngitung ya, lapar ya. Siang bolong lapar dia. 3.500 tahun perjalanan itu baru sampai langit ke-7. Dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, tempat penghabisan yang dimana adanya arsy Allah. Arsy Allah di atas air, artinya apa? Di atas laut. Coba, yang mustahil menurut kita aja bisa tuh Allah bikin. Laut loh, ada di atas langit kita. Jadi kita tuh berada di mana ini sebenarnya? Ini bumi, ini kita, ini langit, ada laut coba. Kok gak dibayang kita tuh kayak makhluk apa gitu loh ya? Plankton kali ya? Ya kan kecil gitu loh. Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Sungguh jika engkau Nabi Muhammad berkata sungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang-orang kafir berkata ini Al-Quran tidak lain kecuali sihir yang nyata. Jadi udah dikasih tahu nih Allah berada di atas aras, tetap aja orang kafir tidak percaya. Jadi bayangin ya, langit 3.500 tahun perjalanan, itu pun pakai perjalanan yang paling cepat. Kemudian ada arasnya. Kemudian kita disuruh diminta kepada Allah karena Allah sudah menciptakan semua 6 masa. Lanjut. Al-Furqan ada lagi. Allah telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kok 6 masa terus sih ya? Nanti kita akan kupas. Dia berkuasa di atas aras. Dialah yang maha pengasih. Apa sih nih aras dari tadi? Aras. Jadi gini.
Penciptaan pertama itu menurut kitab Bidayah wa Nihayah, aras, kursi, kolam. Arsu apa? Bayangin singgasana Allah. Singgasana itu apa? Yaitu tempat tempat kita jangan ditanya, kalau kata Ibnu Abbas jangan ditanya cara duduknya Allah. Intinya Allah bersemayam di atas aras. Itu namanya singgasana. Kalau kursi itu ya bahasa kita mah kayak apa ya? Tahu kan kursi kayak gini nih, ininya nih. Itulah, kayak gitunya lah ya. Kemudian kolam tuh penanya. Agak berat ya pembahasan kita lewatin dulu. Bingung dia, kursi, kolam, aras nantilah. Harus dibawa kitabnya. Dialah yang Maha Pengasih, tanyakanlah wahai Nabi Muhammad tentang dia kepada yang Maha Mengetahui. Allah berkuasa di atas arasnya Allah. Kalau kita ngomongin aras, balik lagi aras itu singgasana Allah. Singgasana itu berada di atas kursi. Kursinya itu berada di langit sana gitu ya. Nah terus disebutkan di dalam hadis kalau kursinya Allah diibaratkan dengan kepingan biji biji kacang hijau. Kacang hijau yang 7 butir, kita anggap 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 7 butir kacang hijau ditaruh di nampan. Nah nampan itu adalah kursinya Allah. Bayangin biji kacang hijau yang 7 dibilang langit, dibilang seperti 7 bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sementara 7 kacang hijau itu ditaruh di nampan. Nampan itu adalah kursinya, arsnya Allah. Nah si nampan tadi ditaruh di kursinya Allah bagaikan ujung mata pisau yang ada di padang tandus. Udah gak usah dibayangin, puyeng kan? Puyeng itu diimani. Bagaimana Allah di atas arsnya Allah gitu kan. Lanjut. Adalah Allah zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia berkuasa atas aras, bagimu tidak ada seorang pun pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Maka apakah kamu tidak memperhatikan lagi-lagi 6 masa. Nanti kita akan hitung Ahad, Isnin, Selasa, Arba'ah, Khamsah, Jum'ah, baru Sabtu. Mak kita ngikut. Kita gak bawa laki, sekarang bawa emak. Lanjut. Udah nih? Oh ini ya. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia berkuasa atas aras. Bagimu tidak ada seorang pun pelindung dan pemberi syafaat selain dia. Gak ada yang bisa ngelindungin kita. Gak ada yang bisa ngelindungin kita kecuali Allah. Sesusah-susahnya kita nih mungkin ngomongin masalah keadaan, situasi, kondisi, kerjaan. Allah aja udah minta. Gimana caranya nih aku semakin minta sama aku kayaknya gue susah. Kita belum serius mungkin minta sama Allah. Tadi anak bocah aja cuma nangis-nangis. Ya Allah ya Rahman duit gue hilang. Dapet tuh. Apalagi sekarang ya Allah ya Rahman gue gimana ini ya Allah. Keadaan gue. Udah minta ada mau. Nangis udah. Gitu ya. Pasti Allah kasih pasti. Yakin. Lanjut. Allah adalah sesungguhnya kami benar-benar menciptakan langit bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Lagi-lagi 6 masa. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Kalau kita kan ada capeknya kerja ya. Pergi pagi pulang pagi. Benar itu. Ku rela pergi pagi pulang pagi demi untuk mengais rezeki. Jelek amat suara gue. Lanjut. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia berkuasa atas arasnya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi, Allah tahu yang keluar dari bumi, Allah tahu yang turun dari langit, Allah tahu apa yang naik. Kalau langit aja bisa Allah kuasain, apalagi kita yang segini. Ya Allah, kayaknya nih kita nih lagi sedih nih di kantor ini, kayaknya gue baca-baca aura sedih nih. Ya Allah, gue sedih banget ya Allah. Diminta sama Allah, langit aja sama bumi Allah ngatur apalagi kita. Ya Allah, bocil. Gue ngomong kayak gini juga sambil nguatin diri sendiri sebenarnya. Lo pikir gue gak sedih, gue juga sedih.
Apa yang keluar dari bumi Allah tahu, apa yang turun dari langit Allah tahu, apa yang naik ke sana Allah tahu. Dia bersamamu di mana saja kau berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Mau di Mekah, mau di Madinah, mau di sini, Allah sama kita. Nggak ada ngomong gini, maaf nih kan dia mau umroh nih ya. Aku juga besok tanggal 4 Desember mau umroh. Nanti kalau di Mekah Madinah jangan ngomong sembarangan. Nanti kejadian loh. Lo pikir di Mekah Madinah doang? Sini juga bisa kita kejadian. Pagi ini hari Jumat nih jam 12 sampai jam 1. Khutbah Jumat berkumandang. Kita di hati nih ngomong bagus-bagus, ya Allah gue minta ini. Dari jam 12 sampai jam 1 minta tuh, kalau bahasa kita beriktikaf. Kalau bisa. Dia lagi sholat Jumat dan khutbah, kita gini 1 jam. Dia bubar, kita sholat zuhur. Cakep tuh. Makanya kan lagi talim nih. Apa yang ada di hati yang bagus-bagus aja. Insya Allah kita dapat rezeki yang banyak. Yang dompetnya sempit jadi tebal. Yang sedih jadi girang. Banyak duit, amin. Ayo kita afirmasi sekarang, ikutin Umi. Cantik gitu ya. Enggak, bukan gitu ya? Apa deh? Oh, sehat. Sehat. Cantik. Berkah gitu ya. 1, 2, 3. Salah. Ulang. 1, 2, 3. Sehat. Cantik. Berkah. Alhamdulillah. Jangan kan ngikutin yang ono lagi. Huha hu gitu ya. 1, 2, 3. Sehat. Cantik. Berkah. Huha. Lanjut. Allah Maha Melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an oleh bukan hanya 1 ayat yang tadi kita kupas. 6 masa. Lanjut. Yang dimaksud dengan 6 hari adalah hari Ahad. Ahad itu 1 hari pertama. Senin, Isnin hari kedua, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Pada hari Jumat semua makhluk kelak dihimpunkan. Pada hari Jumat pula Allah menciptakan Adam alaihissalam. Jadi hari Jumat dihimpunkan, makanya disebut hari kiamat hari Jumat. Jumat bahasanya jamaah ya jema'u jumi'ah, dikumpulin. Makanya hari Jumat orang pada ngumpul, laki-laki sholat Jumat, jumi'ah. Kalau orang berhubungan intim namanya jima. Ya enggak? Lo habis ngapain? Habis jima, berarti habis berkumpul. Kalau habis ngapain? Jumat, beda lagi. Beda harokat, beda ini, jima berkumpul begonoan. Yang lo harus mandi keramas. Kalau Jumat harus mandi juga untuk sholat Jumat. Pada hari Jumat itulah makhluk dihimpunkan. Pada hari Jumat itu pula Allah ciptakan Adam alaihissalam. Yang Umi kemarin ngomong. Film barat yang dibikin judulnya The Sixth Day, hari ke-6. Ini 6 masa loh. Itu dari Quran loh. Hari pertama hari Ahad. Hari ke-6 hari Jumat. Hari ke-6 itu dibilang apa? The Sixth Day, yang ke-6. Hari ke-6 apa? Di film itu Arnold Schwarzenegger di cloning hari Jumat ba'da asar. Di sana dibilangnya jam 5, nggak bilang ba'da asar, dia kagak ngerti ba'da asar si Arnold. Cuman dibilang nanti kita cloning si Arnold Schwarzenegger itu jam 5. Berarti kan apa? Ba'da asar. Dan itu di dalam tafsir Nabi Adam diciptakan hari Jumat ba'da asar. Apa enggak sama kita Quran? Makanya kita bangga jadi orang muslimah. Kita bangga sama Quran. Pokoknya apapun kejadiannya Quran udah pakai. Karena orang-orang sono aja pakai Quran sebenarnya. Cuman kita tidak mengetahuinya. Buka surat Al-Baqarah ayat 146. Ini Quran jelas tafsir ngomong Adam diciptakan Jumat. Kok dia nilainya bikin film hari Jumat lagi. Hari Jumat jam 5 ya. Pokoknya lo nonton deh. The Sixth Day. Pokoknya 6 terus TH gitu loh ya. Gimana bacanya Cin? The Sixth. Gitu lah pokoknya. Susah gue bahasa Inggrisnya. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka mengenal benar kepada Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Dan sesungguhnya golongan di antara mereka menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahui. Orang-orang mereka di luar
luar muslim gitu ya, mereka sangat kenal sama Nabi Muhammad, mereka sangat kenal dengan Quran, mereka sangat kenal dengan apa yang kita punya, melebihi daripada mengenal anaknya sendiri. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Jangan kalah sama iblis. Iblis saja berdoa sama Allah dikabulin. Ya Tuhanku, berikan aku tangguh sampai hari kiamat, gue mau godain tuh manusia-manusia gara-gara si Adam tuh turun ke sorga. Apa kata Allah? Ya gue kabulin. Masa kita doa gak dikabulin? Iblis aja dapet. Gue ngomong kayak gini menguatkan diriku sendiri. Lanjut. Para ulama berselisih pendapat mengenai pengertian makna hari tersebut. Dengan kata lain, apakah yang dimaksud dengan hari-hari tersebut sama dengan hari-hari kita sekarang? 24 jam? Atau seperti yang kita pahami dengan mudah? Atau yang dimaksud dengan setiap hari adalah yang lamanya sama dengan 1000 tahun. Seperti yang tadi surat 32 ayat 5. Satu harinya kita kan 24 jam. Satu harinya menurut akhirat adalah 1000 tahunnya dunia. Yang mana nih? Seperti apa yang tadi dinaskan. Nas itu didalilkan ya. Nas itu artinya dalil. Oleh Mujahid dan Imam Ahmad Ibnu Hambal yang diriwayatkan melalui Ad-Dahab dari Ibnu Abbas. Jadi ada yang bisa bilang katanya satu hari ya seperti harinya kita. Coba dibuka surat 9 ayat 36. Satu hari kita 24 jam. Ya kan? Kemudian satu bulan 30 hari. Kemudian 1 tahun 12 bulan. Bisa juga hitungan kayak gitu. Coba dibuka. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah dalam 1 tahun itu 12 bulan. Itu menurut dalam kitab Allah. Ketika diciptakan langit dan bumi, diantaranya 4 bulan yang dihormati, itulah ketetapan agama yang lurus. Oleh karenanya, janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan itu. Perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka memerangi kamu sekalian. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang takwa. Sesungguhnya Allah telah menciptakan dalam 1 tahun itu 12 bulan, berarti hitungan kita. Kalau pakai at-taubah, hitungan kita 12 bulan, 30 hari, 1 hari 24 jam. Ini. Jadi yang kita kerjain di sini adalah apa yang kita kerjakan di sini 24 jam. 8 jam kita tidur, 8 jam kerja. Misalnya ngapain? 8 jam kerja, ya 8 jam tidur, 8 jam ibadah ya harusnya. Tapi kan kerja juga ibadah. Lanjut, ada lagi nggak? Adapun mengenai hari Sabtu tidak terjadi pada suatu penciptaan pun. Karena apa? Mengingat hari Sabtu adalah hari yang ketujuh. Karena itulah hari dinamakan hari Sabat yang artinya putus. Makanya kan kalau kita ke model Nabi Musa dulu kan bilang kalau hari Sabtu jangan pada ngambil ini ya ikan, itu buat ibadahnya mereka. Sabtu ibadah mereka Yahudi, Minggu ibadahnya Nasrani, Jumat kita, Jumat Muslim, Sabtu Nasoro, Sabtu Yahudi, Minggu untuk Nasoro. Jadi kita dikasihnya hari Jumat ibadahnya kayak sekarang ini. Makanya disebut harinya hari yang putus. Nah, menurut riwayat yang kemarin kita bahas, kapan Allah menciptakan? Coba ada lagi nggak di sini? Nih, menurut hadis di sini ya, dari kitabnya Imam Ahmad, dari Ismail bin Umayyah, dari Abi Maula, dari Ummu Salamah dan seterusnya ila akhiri ya, bahwasanya Rasulullah telah bersabda dari Abi Hurairah, khalaqallahu at-turbah yauma sabat. Ya, Allah menciptakan ya kan penutupnya pada hari Sabtu. Turbah itu kayak penutup. Wahal qaljibal fiha yaumul ahad. Allah menciptakan gunung-gunung. Gunung itu termasuk isinya pohon-pohon. Allah ciptakan pohon-pohon pada hari Minggu. Jadi pada hari Minggu Allah ciptakan pohon, bukan pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Pada hari Minggu kuturut ayah ke salah. Pada hari Minggu Allah ciptakan gunung. Gunung termasuk apa? Ya termasuk pohonnya. Semuanya, semua pepohonan itu pada hari Minggu. Wa khalaqas sajar fiha yaumal isnin. Tapi ada juga yang bilang kalau gunung hari Ahad, kalau pohon-pohon sajar yaitu pada hari Senin. Di hari Senin tuh pohon-pohon. Wa khalaqal makruh yaumas salasa. Allah ciptakan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, setan, iblis, bencana, segala. Ada kan zaman dulu lo jangan pergi hari Selasa, hari sial. Ternyata menurut hadis ini Selasa itu diciptakan yang buruk-buruk, setan segala macam. Makanya kalau orang-orang sufi, orang tasawuf ngajinya hari Selasa. Terus kalau teman-teman ngaji sama guru-guru kita para syarifah, hari Selasa itu mereka ada yang baca hadroh basaudan. Kalau kita baca doa tolak bala gitu itu hari Selasa. Karena memang kata hadis hari Selasa hari jelek.
Takutnya kita lahir hari Selasa dibilang jelek ya. Makar itu apa makar? Makar itu yang jelek-jelek dan hari penipuan, hari tipu daya, hari Selasa. Makanya kita tuh bukan sih kita percaya hari Selasa hari jelek, artinya memang Allah ciptakan hari Selasa yang jelek-jelek. Makanya kita pada hari itu kita harus banyak-banyak baca doa. Oke ya. Kemudian khalaqan nur yaumal arbi'a, Allah ciptakan cahaya pada hari Rebo. Maka kalau kata hadis, kalau kepengen berobat hari Rebo, kalau kepengen pakai skincare hari Rebo, karena itu karena itu diciptakan cahaya coy. Tapi ingat jangan sampai lo beli skincare-nya mahal, lo kelaparan. Tak takutnya lo glowing in the dark. Kalau muka lo bercahaya, perut lo dedak. Lapar maksud gue. Skincare aja cakep-cakep, lapar ya Allah. Ada juga orang, kok aku pakai skincare tetap hitam. Gue bilang, gampang jawabannya. Kok aku skincare tetap hitam? Di langit ada matahari. Bilang ya. Hari Selasa diciptakan apa? Makar. Makar itu yang buruk-buruk. Hari Rebo, An-Nur, khalaqan nur yaumal arbi'a. Allah ciptakan hari Rebo. Maka ada orang tuh kalau Rebo tuh berobat. Kemudian wabasa fiha dawaba yaumal khamis. Kemudian Allah sebarkan semua binatang-binatang melata, Allah ciptakan binatang dan semuanya pada hari Kamis. Jadi kalau Rebo disebut hari berobat menurut Nabi Ibrahim, hari Kamis hari membuka hajat. Jadi kalau teman-teman ada hajat, malam Kamis sholat tuh, mau tahajud kek, sholat subuhnya jangan telat kek, malam Kamisnya. Sampai hari Kamis itu kalau kita punya hajat hari Kamis. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghadap Raja Namrud hari Kamis, urusan proyek lancar. Itu waktu kita baca di sejarah. Jadi Nabi Ibrahim kan bawa Siti Sarah tuh ke Raja Namrud. Karena dia punya proyek sama Raja Namrud untuk ngomongin masalah, kalau bahasa kita mah bisnisnya bisnis akidah. Karena Raja Namrud kan kejem banget tuh. Sampai sono kan, ini siapa nih kata Raja Namrud. Oh ini adik aku, padahal bininya. Dan itu hari Kamis kejadiannya katanya. Ini adik aku, wah kalau cowok bawa adik cewek urusan lancar. Padahal bininya Nabi Ibrahim. Malam Jumat mau dimacem-macemin sama Raja Namrud. Di kamar mau ditomprok mental. Raja Namrud mau nomprok mental, berkali-kali mental. Udah meeting terjadi malam Jumatnya, hari Kamis sama Jumat. Besokannya dia bilang, Ibrahim, itu siapa sih cewek itu? Dibilang manusia, tapi gue bikin gue mental. Dibilang malaikat bukan, dibilang jin juga bukan. Ya itu adik saya. Tadi malam gue mau mental gini-gini, baru dia bilang, tahu nggak? Itu istri saya, baru dia ngomong. Tapi setelah bisnis lancar, itu hari Kamis menurut kisah. Jadi kalau punya hajat hari Kamis malam Jumat. Silakan masuk Ibu Ida dari Ipari, silakan. Ini teman saya, sahabat dakwah saya juga. Ada tempat duduk lagi, Cinta di belakang ada tuh satu. Tuh ada tuh satu silakan Ibu Ida. Allah ciptakan cahaya pada hari Rebo. Wabasa fiha dawaba yaumal khamis, dan Allah sebarkan semua binatang melata, hewan-hewan pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam ba'dal asri. Ini yang ada di film yang tadi gue bilang. Allah ciptakan Nabi Adam sesudah asar. Coba tuh. Makanya kita tuh belajar Quran tuh harus semangat. Karena ternyata film-film yang dibikin oleh mereka itu adaptasi dari Al-Quran sama hadis. Kok dia tahu ba'dal asri yaumal jum'ah pada hari Jumat, akhiril khalqi, itulah akhir penciptaan. Ciptakan manusia pada hari Jumat kita nih. Masya Allah ya. Kemudian hari ini kita Jumat yang barokah ya Allah. Semoga yang sedih-sedih, yang pada galau, semoga Allah berikan jalan keluar ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah yang kami harapkan. Kemudian ada doa gini dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ketika kamu dalam keadaan sulit, susah dan sebagainya, bacalah doa ini, aminkan dulu ya. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dengan membaca doa ini, apapun kesulitan yang kamu hadapi kata Nabi, pasti Allah akan hilangkan. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah.
yang pertama dan terakhir. Ini kalau kita laguin ada tuh lagunya tuh. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Gimana bahasa Arabnya? Ente laisa albidaya, lakin ente annihaya. Bagus banget lagu ya. Gue sebut Jiono itu. Diciptakan pada asar yaumul Jumat, pada hari Jumat, akhirul khalq itu adalah akhir penciptaan. Fi akhiri sa'atin min sa'atil Jum'ah fi ma bainal asri ilal lail. Maka dari itu kata Nabi, di akhir itulah ada suatu saat yang mana dari waktu-waktu di hari Jumat tersebut ada yang kamu dikabulkan doanya bainal asri ilal, antara asar ke malam. Maka habis asar kalau kita ke maghrib, kalau kita ngomong jelek-jelek kejadian. Habis asar hari Jumat ke maghrib ngomong yang bagus-bagus pasti kejadian. Teman-teman hari Jumat kan, tiap Jumat ngaji kan, pulang nih, seret, makan segala macam hai. Bercanda tuh di meja makan. Hati-hati kalau ngomong. Karena pada saat kita bicara udah hari Jumat, itu sampai ke lail. Bahkan di sini dinyatakan oleh Allah antara asar sampai ke malam itulah waktu-waktu yang sangat penting. Jadi yuk kita ngomong yang bagus-bagus mulai hari ini. Pokoknya terutamanya Jumat, setiap hari harus ngomong bagus, terutama hari Jumat. Dari mulai jam 12 orang khutbah sampai ke asar ngomong bagus, asar ke maghrib lebih bagus lagi. Yuk silakan yang mau nanya itu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Umi mau tanya masih tentang yang hari-hari ini. Oke. Kalau tadi tentang hari-hari jelek itu kan tadi di hari Selasa ya. Nah, kalau di budaya Indo kan ada cerita juga tentang hari Selasa sama Sabtu kalau ada orang meninggal di hari tersebut tuh katanya orang baik. Itu gimana ya Umi? Jadi bener gak sih Umi? Ngajak gitu ya? Kayaknya ngajak gitu. Iya dibilangnya. Ya nggak ngajak juga kita diajak pasti ya. Oke, baik terima kasih. Baik ada lagi, kita biar jawabnya barengan. Lagi ya nih, Ya. biar sekalian ditanya. Assalamualaikum Umi, maaf aku nanyanya di luar tema ya. Boleh, yang penting jangan di luar ruangan ya, jauh. Oke sayang silakan. Umi kan sekarang lagi sebanyak yang musim untuk nyimpan logam mulia kayak gitu kan Umi, dengan nominalnya yang mungkin berapnya nggak terlalu besar. Tapi kan yang aku tahu mau jelas Umi, kan kita setiap tahunnya tuh harus bayar zakat mal ya. Itu bagaimana Umi prosesnya dan perhitungannya? Baik kalau begitu. Yang pertama pertanyaannya adalah, Mi katanya hari Selasa hari jelek, tapi apakah benar katanya hari Selasa sama Sabtu kalau kita meninggal ada yang ngikut? Sebenarnya sih masalah ajal itu kan kalau kita ketahuin, itu bahwasanya mau Jumat, Selasa, Rebo, Kamis meninggal aja. Memang udah waktunya. Karena kalau kata Al-Quran, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajalnya, ditetapkan ajalnya, tidak ada yang bisa mengakhirkan atau memajukan. Cuman memang ada beberapa pendapat ulama gini, kalau kamu tidak mau kena sial, apa kata Nabi? Adua wal bala ya takyani wa tadri fi samai wal ardi. Bahwasanya antara doa dengan bala, bencana, segala macam yang jelek-jelek itu berkejaran di langit. Ini doa, ini bala, ini doa, ini bala. Padahal duluan. Kalau kita doanya kenceng, balanya kalah. Kalau kita doanya kita nggak kenceng, balanya yang menang. Maka kata Nabi, adua wal bala ya takyani wa ya tajilani baina samai wal ardi. Antara doa dengan bala bertemu di langit saling balap-balapan. Mudah-mudahan kita baca doa. Apa contohnya doa tolak bala? Baca Al-Baqarah. Ya kan, dari yang namanya 5 ayat di awal, ayat kursi 3 di akhir, itu kalau dari Quran. Kul baca. Kalaupun dia meninggal hari Selasa tapi dalam keadaan ibadah, ya bukan sial namanya, husnul khotimah. Kalaupun dia meninggal Jumat dalam keadaan berzina, ya sial juga. Nauzubillah ini. Jadi intinya ini hari hanya menunjukkan bahwa oh Allah menciptakan dalam 6 masa tadi ini baru dia jadi. Nanti kalau kita lebih kupas lebih dalam lagi ada di kitab Al-Bidayah wan Nihayah nih. Kapan Allah ciptakan Nabi Adam itu tadi Jumat. Baru Sabtu ini, baru Ahad bikin ciptain ini. Di sini nanti ada nih penciptaan jin, penciptaan aras, penciptaan kursi, penciptaan bumi yang 7, penciptaan langit yang 7, penciptaan sorga yang 7, penciptaan neraka yang 7, penciptaan malaikat dan sifat-sifat. Pokoknya banyak ini di kitab Bible ini, kita bisa bikin nanti series, oke?
Jadi kalau kita ngomong kayak gitu, yang penting intinya doa, udah. Karena tadi doa itu dapat menolak bala. Nah, ada poin yang selanjutnya, Mi, ini ada orang yang ngumpulin logam mulia. Nggak seberapa sih. Nah, kalau kita ngomongin zakat, malah yang Umi pernah belajar, mohon izin ya. Kalau kita sudah mencapai 85 gram, baru kita bayar zakat. Contoh, ini bulan apa nih, November ya. Ente kumpulin tuh logam mulia 1 gram, 1 gram, 1 gram. Pas masuk bulan November lagi, kan 1 tahun tuh. Ternyata baru 65 gram, belum sampai 85, belum bayar zakat mal. Karena belum 85 gram. Jadi ngapain Mi? Bayar sodako aja terserah. Ih, gue punya loh emas 65 gram. Kalau diduitin bisa 100 juta nih. Misalnya kan 1 gram sekarang berapa? Itu lebih dari 1 juta ya. 1,5 juta kan. Berarti kan kalau kita punya 65 gram lebih dari 100 juta kan. Maka kita sodako aja. Sodako terserah. Mau misalnya dari 100 juta, mau cuma 1 juta, atau pengen bayar sodako 2 juta, terserah. Tapi kalau ente ngumpulin logam mulia, seret, pas tiba-tiba masuk bulan November ke November nih, kan 1 tahun. Pas itu, ada 86 gram, baru bayar. Berapa? 2,5% menurut Kiki. Tapi kalau kata guru-guru kita, 2,5% hanya minimalis. Minimalnya saja, dilebihin bagus. Mungkin 5%. Berarti berapa tuh kalau 85 gram, Cin? Bisa 200 juta lah duit kita lah ya. 200 juta. 2,5%-nya berapa tuh, Kak? Duitnya belum ada soalnya nih. Tapi gue ngitung duit orang, gue rese banget. 200 juta, 2,5% berapa sih? Gue bingung tuh. Hah? Berapa? 25 juta. 5 juta. Itu harus bayar zakat malnya 5 juta. Punya duit 200 juta dari emas tadi, bayar 5 juta. Belum zakat fitrah, beda lagi. Zakat fitrah. Ntar beda lagi, zakat ente punya tas yang mahal-mahal itu loh. Tas yang 300 juta, 400 juta, lebih lagi tuh. Belum lagi zakat skincare. Udah, jadi dihitung 1 tahun kalau sudah mencapai haul 85 gram. Coba dibuka surat 9. Kalau nggak sampai 85 gram, ternyata pas sudah dikumpul 84 gram. Tinggal 1 gram lagi, zakat nggak? Ya itu sih tanya hati nurani.